khusus Ketua DKM Musholah Baitur Rahman Baitul Ma'mur, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama-tama bersama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah ini, di puasa yang keberapa? Yang ke-11 apa? Yang kedua, semoga jamaah semuanya sehat walafiat, selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif mushola ini, untuk para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul fadilah, sahibul ratib, qutbud da'wah wal irsyad, Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad al-Hadrami al-Syafi'i, kana syai'un laylahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah yang berbahagia, kita akan mengkaji seputar puasa dari kitab Sahih Ratib Al-Habib Al-Haddad. Yang ada kitabnya bisa dibuka. Halaman berapa bisa dibaca? Iya, halaman 37. Ya, kalau dicetakan baru ini halaman 169. Karena tulisannya gede-gede. Jangan berbahagia, saya melihat di Madinah para habaib mengaji kitab-kitab ini karangan Sahih Ratib, ada 10 jilid, 10 buku dengan tema yang berbeda-beda. Itu dibaca barang-barang begini, ya, terus saja bergantian, karena isinya nasihat-nasihat semua min auliyaillah subhanahu wa ta'ala. Baca gantian. Oleh karenanya buku ini selalu saya bawa kemana-mana, nasihat sendiri baca aja. Ini kitab saya pinjam dari Sepang ya. Kitab saya ketinggalan di Turki. Waktu saya ke Turki baca-baca di kamar, pas pulang ketinggalan lupa saya. Baik, kita mulai ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ini kita baca cepat saja, mengambil mana-mana dan kalimat, karena insyaallah apa-apa isinya sudah sering kali kita dengar berulang-ulang. Semoga dengan tambahan kajian ini kita puasanya tambah sempurna. Wa'lamu ma'asyar ikhwan yassarallahu iyyakum lil yusra. Ini doa ya. Beliau mengawali kajian puasa ini dengan doa. Ketahuilah wahai seluruh saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memudahkan kalian semuanya lil yusra, untuk kemudahan. Wa jannabana al-usra, dan Allah menjauhkan kepada kita dari hal-hal yang bersifat kesulitan. Wa ghafara lana fil akhirati wal ula, dan Allah Subhanahu wa taala semoga mengampuni dosa-dosa kita ya, fil akhirati wal ula, baik di akhirat, di dunia dan di akhirat. Bermulai masuk. Anna syahra Ramadhana syahrun azimul qadri wal manzilati indallahi wa inda rasulih. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang besar, bulan yang azimul qadar, punya kedudukan, kadar yang sangat besar, wal manzilah, dan maqam, kedudukan, indallahi, di sisi Allah, wa inda rasulih, dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sayyidus syuhur. Bulan Ramadan adalah penghulunya bulan-bulan ya. Faradallahu siyamahu 'alal muslimin wa katabahu 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa atas seluruh orang muslim, dan mewajibkan juga ya, dan menetapkan juga atas orang muslim. Kalau nanti terjemah boleh di awal ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan menetapkan puasa atas orang-orang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Di kitab lain diangkat tentang hikmah tasbih dalam ayat ini, kama kutiba, jadi enggak diangkat. Wa fihi, dan di dalamnya, ani syahra Ramadan, bulan Ramadan, anzalallahu kitabahu, Allah turunkan ya. Jadi di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Wa ja'ala min layalihi lailatul qadar, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari hari-hari Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar, allati hiya khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wal alfu syahrun aktsar min 3 wa 80 sanah. 1000 itu adalah bulan yang lebih banyak daripada apa? Daripada 83 tahun. Kalau kita hitung-hitung tuh 1000 bulan sekitar 83 tahun. Bayangin itu. Sementara umur kita bukan sampai segitu. Tapi kalau kita dapat Lailatul Qadar, lipatannya ini luar biasa. Fata'ammalu hisabatai, renungkanlah hitungan ini yang begitu besar. Wa tafakkar fi nafsika ayya layati hadhihi lailah, dan pikirkan di dalam dirimu, ini malam apa ini ya, allati sarat indallahi khairan, yang menjadi malam ini di sisi Allah menjadi malam yang baik, wa afdalah, dan malam yang paling utama, min hadhil muddatit tawilah,
dari panjangnya hari-hari itu. Faqala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan linnas, hikmahnya sebagai hidayah kepada manusia, wa bayyinat, yang kedua sebagai penjelasan, menjelaskan minal huda, daripada petunjuk, wal furqan, dan membeda antara kebaikan dan keburukan. Tsumma qala subhanahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah Anda apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ya. Jadi di malam itu tuh, malam Lailatul Qadar, para malaikat beserta pimpinannya, ini roh, maksudnya malaikat Jibril, yang turun bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, dari segala perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini salah satu tandanya nanti, tanda Lailatul Qadar itu dari mulai malam tuh sampai pagi terasa nyaman, tenang, sejuk gitu. Ini kondisi alamnya, ya, daripada pengaruh alam Lailatul Qadar. Fa'arrafana subhanahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita, ya. Sesungguhnya beliau anzal Al-Qur'an fi Ramadan. Beliau menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Tsumma annahu anzalahu fi lailatul qadar minhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar bil khusus. Khususnya juga diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa hadzal inzalu min al-lawhil mahfuz. Penurunan ini dari Lauhil Mahfuz ila Baitul Izzah, kemudian ke Baitul Izzah, minas sama'id dunya, dari langit dunia. Nazal Al-Qur'anu jumlatan wahidatan min al-lahm. Al-Quran turun secara langsung dari Lauhil Mahfuz, ya, ila Baitul Izzah. Wa nazala bihi Jibril bi amrillahi ala rasulihi alaihi wassalam mufarraqan fi nahwa 23 sana. Kemudian Jibril dengan perintah Allah menurunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mufarraqan, berbeda-beda tuh kondisi-kondisinya, maka namanya ada asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud, kondisinya apa, sebabnya berbeda-beda. Itu selama 23 tahun. Maka ada dikatakan ada ayat-ayat madaniyah, ada ayat-ayat makkiyah, ya. Wa hiya muddatul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu, ya, muddah apa, masanya wahyu turunnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In auhallahu ilaihi, ya. Ingat auha ma auha, ya, ingat Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, wa huwa ibnu arba'ina sana. Saat itu Nabi kondisinya umurnya baru 40 tahun. Jadi Rasulullah itu umur 4 tahun dibersihin dadanya, 10 tahun. Kemudian mau diangkat menjadi nubuwah, dibersihin lagi di umur 40 tahun, ya. Dapat wahyu, ya. Nanti umur 50 tahun Isra Mi'raj dibersihin lagi. Baik. Jadi wa huwa ibnu arba'ina sanah wa qubida alaihi salatu wassalam an 63 sanah, dan beliau dicabut, ya, artinya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur berapa? 63 tahun. Lihat deh. Jadi sebentar banget, padahal 40 sampai 63. Hanya 23 tahun. Karena ini
agama samawi, ada peranan Allah, kebesaran Allah, maka dengan mudahnya ya, walaupun banyak tantangan-tantangan yang dihadapinya, tapi ada kemudahan, ada mukjizat yang diberikan. Baik. Kadzalika qala al-ulama'u al-muhaqqiquna min as-salaf wal khalaf. Demikianlah yang diutarakan oleh para alim ulama yang muhakkik, artinya detail dalam sejarah, dalam kajian-kajian, baik ulama salaf dan khalaf. Wa fil fadli syahri Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang keutamaan bulan Ramadan, baginda Rasul bersabda, Ramadanun ila Ramadan, Ramadanu ila Ramadan, wal jum'atu ila jum'ati, as-salatu ila salati, mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Ya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, dan dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dan dari satu salat ke salat berikutnya, mukaffirat adalah pelebur dosa-dosa. Ya, lima bainahunna, yang di antara-antara. Idza, syaratnya ujtinibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar dijauhkan. Apa aja dosa besar diantaranya? Durhaka kepada kedua orang tua, berzina. Wa qala alaihi salatu wassalam fi syahri Ramadan. Kemudian baginda Rasul juga bersabda tentang bulan Ramadan, huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Was-sabru thawabu al-jannah. Sabar pahalanya adalah surga. Ini uslubnya, khabarnya khabar jumlah ismiyah. Thawabuhu al-jannah. Wa qala fihi, dan Rasulullah juga bersabda tentang Ramadan, awwaluhu rahmah. 10 pertamanya bermuatan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya 10 pertengahan yang kedua berisi ampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 yang terakhir berisi tentang pembebasan dari siksa api. Walaupun hadis ini dhaif, kita sudut pandangnya dengan paradigma ya, bahwa bulan Ramadan bulan keberkahan, bulan ampunan, ya, esensinya sama. Wa Allah Ta'ala yanzuru fi awwali lailatin minhu ilal muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam pertama bulan Ramadan kepada kaum muslimin. Wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu, dan barang siapa yang melihat kepadanya maka Allah tidak akan mengazabnya. Wa yaghfir lahum fi akhir lailatin, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuk mereka pada akhir malam terakhir dari bulan Ramadan. Wa qala Jibril li Rasulillah alaihi salam, dan Jibril berkata kepada Rasulullah, man adraka Ramadan, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dan dia tidak diampuni oleh Allah, abadahu Allah, maka dia akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, ya, katakan amin. Di sini Rasulullah katakan amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin, ya. Jadi bapak-bapak, ini bulan ampunan, tapi ada orang di bulan Ramadan kagak mendapatkan ampunan. Ini sangat menyedihkan, ya. Qultu, aku katakan, ini kata muallim, wa dzalika yassara yuyassir lituyassira asbabil maghfirah fi Ramadan akthar minha fi ghairihi min asy-syuhur. Hal itu untuk memudahkan faktor-faktor ampunan di bulan Ramadan yang lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Falaisa yuhramul maghfirah fihi illa man tabahasha iraduhu anillah. Tidak ada, katanya, yang tidak mendapatkan ampunan di dalam bulan Ramadan kecuali, ada kecualinya, orang-orang yang berperilaku jahat, keji, ya, dan berpaling dari Allah. Wa azamat jara'atuhu 'ala Allah Ta'ala, dan apa? Berani banget sama Allah, lancang kepada Allah. Fastawjabal bu'du wa turdu an babillah,
maka dia pasti mendapatkan akan jauh dan terusir dari pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kita belakangan ini sedih ya melihat berita-berita Indonesia ini, itu di mana-mana sekarang udah gampang banget mutilasi, ngebunuh orang, ya kasus-kasus sedikit orang dibunuh. Sedih ya hatinya, kurang ilmu, kurang cahaya, kurang tarbiyah. Nas'alullah al-afiyata min sukhtihi wa 'adzabihi wa jami balaihi. Dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala kebaikan, ya, terjaga, terpelihara daripada marahnya, azabnya, dan dari seluruh bala-balanya, musibah-musibah. Waqad warada anna abwaab as-sama'i wa abwaab al-jannati tuftahu kulluha fi Ramadan. Dan telah datang keterangan dalam hadis-hadis baginda Rasul bahwa pintu-pintu langit terbuka dan pintu-pintu sorga juga terbuka, semuanya fi Ramadan, di bulan Ramadan. Wa tughlaqu abwaabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup, ya. Wa tuqayyadu mardatu syayatin, dan mardah itu apa? Pemimpin-pemimpin setan-setan semuanya dibelenggu, yang dirantai. Wa yudhabu bihim ilal bihar kai la yufsidu, dan dibuang mereka ke lautan agar mereka tidak merusak alal muslimin siyamahum, agar mereka tidak merusak puasa orang-orang muslim, ya. Siyamahum wa qiyamahum, baik siamnya siang harinya nih, wa qiyamnya malamnya. Jadi bapak-bapak ini harus dua berbarengan. Dan puasa malamnya enggak bertarawih, jangan. Ya. Jadi siaman wa qiyamah, man shoma wa qama, begitu hadisnya. Wa yunadi munadin kulla lailatin min Ramadan, dan ada suara yang menyeru, ya, di setiap malam daripada bulan Ramadan. Ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai, ya, pencari, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, aqbil. Nah itu apa maksudnya? Sambutlah datangnya bulan nomor ini, ya, kesempatan nih, ya. Wa ya baghiyasy syarr, sebaliknya, wahai orang-orang yang suka melakukan kejahatan, aksir, cukup, udah cukup, tahan, berhenti. Ini bulan Ramadan, muliakan dengan amal-amal saleh. Wa warada aidan, kemudian juga diriwayatkan ada keterangan baginda Rasul, anna man taqarraba ila Allah taala fi Ramadan bi fariidatin, ya. Sesungguhnya barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah taala di bulan Ramadan bi fariidatin, dengan satu bentuk fariidah. Yang berdatang Ustaz kami datang ini ya, tentang puasa halaman 43 ya, 34. 37 sekarang. 37. Ya, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah taala di bulan Ramadan dengan satu bentuk fariidah. Bukan faraid banyak, bukan. Satu. Puasa misalnya, salat misalnya. Ya. Uddilan lahu 70 faridatan fi ghairihi. Maka apa? Akan Allah lipat gandakan sebanding dengan pahala 70 faridah di luar bulan Ramadan. Wa man taqarraba fihi binafilatin, dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah binafilah, dengan hal yang berbentuk sunnah, satu sunnah ini, uddila lahu faridatun, akan Allah ganti, lipat gandakan, ya, menjadi sunnah, jadi pahala faridah. Masya Allah, ya. Yuwaddiha fi ghairihi, yang ditunaikannya pada selain bulan, di luar bulan Ramadan. Artinya di Ramadan dapat segitu, sunnah mendapat wajib, ya, pahalanya. Fanawafidu Ramadana bimanzilatil faraidi fi ghairihi minasy syuhur.
amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan itu menduduki kedudukan ya amalan wajib pada selain bulan-bulan Ramadan. Min haitsu tsawab, ditinjau dari sisi pahalanya begitu. Wa faraiduhu mudha'afatun 'alal faraidi fi ghairihi ila 70 di'afa. Dan kewajiban-kewajibannya mudha'afah, kewajiban-kewajiban yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan 'alal faraid, atas ibadah wajib. Ya, fi ghairihi ila 70, artinya di bulan Ramadan ya sebanyak 70 kali lipat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga bersabda, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya dengan wa qamahu, dan dia qoma, apa maksudnya, melaksanakan benar-benar puasanya dengan dasar iman, wa ihtisaban, dan ikhlaskan Allah, ghufira lahu, akan diampuni ya dosa-dosanya, maka taqaddama dzambi, yang dulu-dulu dia pernah lakukan. Qultu, kemudian aku katakan, dikata mu'allif, wal imanu, dan definisi iman adalah huwa tasdiqu bi wa'dillah, percaya kepada janjinya Allah. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, kita akan mendapatkan ampunan. Yakin tuh diampunin. Kemudian wal ihtisabu, makna ihtisab adalah huwal ikhlasu lillah. Ya, makanya as-saumu li wa ana ajzi. Itu. Kita puasa enggak ada yang tahu nih. Kata istrinya Ustaz Ali, masih puasa Pak? Puasa. Padahal dari kantor sampai ke warung, ya. Allahu a'lam. Walisaimi adabun la yakunu siyamu illa biha. Ini usul sibuk. Bagi orang-orang yang berpuasa ada etika, ada adab, ya. Katanya puasanya layak pun, puasanya tidak akan sempurna illa biha, kecuali dengan adab-adab ini. Nah, ini harus kita perhatikan adab ini, ya. Karena apa? Di atas ilmu ada adab, ya. Katanya kalau kita dengan adab, kita akan sampai kepada martabatul aliyah, tingkatan tinggi. Tapi bidunnya adab, kita pengen jauh dari Allah. Saya baca buku ini, saya senang banget. Ini tentang Syekh Al-Kamil, Syekh Abdul Hasan Asy'ari, ya, penyemangat kita terus bersama Allah. Kalau Anda berteman dengan orang-orang yang membawa Anda halnya kepada Allah. Mari ketemu Habib Hud, lihat kitab ini. Akhi, tolong fotokopi ya. Iya, insyaallah. Soalnya ini dari Mesir langsung, susah cari. Baik. Mana ini? Famin ahammiha, dan diantara ahammiha, yang terpentingnya ada pada itu, ayyahfadha lisanahu 'anil kadhibi wal ghibah. Ya, ini adabnya lagi puasa, menjaga lisannya dari dusta dan bergosip, ghibah. Wa 'anil khawdi fi ma la ya'nihi, dan daripada menjaga lisan daripada tenggelam, nyebur, katakan ngomong banyak banget yang ma la ya'nihi, yang kagak ada artinya, ada faedahnya, ngomong-ngomong apa kusir aja gitu. Kemudian wa yahfadha ainahu, dan menjaga matanya, wa udhunahu, dan telinganya, anan nazar wal istima'i, dari melihat dan mendengar, ila ma la yahillu lahu, kepada sesuatu yang tidak halal baginya, wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqihi, dan kepada sesuatu yang dianggap berlebihan pada haknya. Ada orang tuh ngomongnya lebih banget. Kalau bahasa serapah, lebay gitu. Kepo, ya, berlebihan, dan fudul. Jadi jemaah, ada keterangan begini. Orang cerdas itu dia membagi waktunya menjadi 4. Yang pertama, sa'atun
Ada satu waktu dia yunaji fi rabbah. Dia bermunajat kepada Allah. Harus punya waktunya kita. Itu waktu yang tepat katanya dari waktu sahur sampai matahari terbit subuh. Yang kedua, sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Waktu yang kita untuk muhasabah diri kita Allah. Kapan waktunya? Dari asar sampai maghrib. Maka Imam Muhasibi itu digelari Muhasib itu selalu. Apakah ada kata-kata jelek dari mulai pagi sampai asar? Dan perilaku yang jelek, ya kalau dia nangis, istighfar dan menyesal. Ya muhasabah, introspeksi diri. Kemudian yang ketiga ya, ada satu waktu dia yamdi ila ikhwanihi alladziina yubashiruna bi'ilmihi. Dia sengaja datang ke gurunya, datang ke teman-temannya yang dianggap lebih baik dari dia. Untuk apa? Coba dong, tegur saya, nasihatin saya. Kalau saya ada kejelekan begitu. Orang sekarang dikejelekan marah-marah. Orang begitu tidak tahu. Karena biasanya orang itu dia kagak tahu kejelekan dirinya. Dia merasa cakep aja, bagus aja. Yang dia lihat kejelekan orang lain, kalau dirinya banyak virusnya, gitu ya. Yang keempat, ada satu waktu kita harus mengkosongkan nafsu kita, ya, dengan keinginan yang bersifat al-mubahah. Kalau yang haram pasti, kalau yang syubhat pasti dijauhkan. Tapi hal-hal yang mubah kan boleh tuh kita jaga. Dalam rangka tarakki, meningkatkan kedekatan kita makomnya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yahfadhu batnahu. Demikian juga menjaga, ini kita baca yahfadhu terus ya. Karena atau ke ayat kelihatan. Dan juga demikian juga katanya menjaga batnahu, perutnya nih, antanawulil harami wasyubha, dari mengkonsumsi makanan-makanan yang haram dan makanan yang subhat. Wa khususan, dan khususnya indal iftar, ketika kita berbuka. Ijtahidu jiddan, sungguh-sungguh banget nih katanya, alla yuftira, jangan sampai berbuka illa alal halal, kecuali yang halal. Lumayan tuh. Jadi bapak-bapak kita ini udah seumur ini harus juga menerapkan gaya Nabi, ya. Kenapa Nabi bilang sumu tasihu, puasalah Anda akan sehat? Kan ini bukan sekedar ibarat ungkapan, tapi ada kajian mendalam. Kalau kita ngikutin gaya Nabi, cuma Nabi kalau berbuka hanya korma dulu, sunnahnya air putih, ya itu cukup ya. Udah sholat dulu, sholat baru udah bisa makanan. Ya, kalau kita sekali buka ada teh kolak, ada bakwan, ada macam-macam namanya. Kepenuhan di sini berat. Saya juga udah terasa kalau ini harus riyadhah. Badan jadi berat, nafas jadi berat. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, idza sulta, jika Anda berpuasa, fandur ala ayyi syai'in tuftir, maka lihatlah, perhatikanlah kepada apa saja Anda akan berbuka. Wa inda man tuftir, dan kepada siapa Anda juga berbuka, atau diundang berbuka misalnya. Nah, lihat-lihat dulu. Isyaratun ilal hathi ala taharra wal ihtiyata, atau yang fima yuftir alaihi. Isyarat, sebuah isyarat, tentu itu ilal hathi, untuk memotivasi ala taharra wal ihtiyati, ya, untuk mencari dan hati-hati fima yuftir alaihi, terhadap apa yang dia akan berbuka kepada orang yang mengundang itu. Wa kadzalika yahfadhu shaimu jami'a jawarihahu
ya, an mulabasatil azami. Demikian juga orang yang puasa menjaga seluruh anggota tubuhnya an mulabasatil azam, dari melakukan hal-hal yang bersifat dosa-dosa. Azam jamak taksir dari isma. Tsumma anil fudul, juga menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang bersifat berlebihan. Wabidzalika yatimmu shaumuhu wa yasihu. Dengan demikian insyaallah katanya puasanya akan sempurna dan akan yasihu, akan suci. Wa kam min sha'imin yut'ibu nafsahu bil ju'i wal 'atashi. Berapa banyak orang yang puasa dia yut'ib, merasa capek lelah, ya, apa tuh? Dirinya bil ju'i dengan sebab lapar dan atos. Apa atos? Atos kalau bahasa Sunda apa ya? Keras. Ya, bil ju'i wal atos dengan rasa lapar dan haus. Wa yursilu jawarihahu fil ma'asi, dan dia melepas anggota tubuhnya dalam maksiat, ya. Jadi cuma nahan lapar haus doang, tapi matanya enggak puasa, tangannya enggak puasa, mulutnya enggak puasa. Fayufsidu bidzalika sawmu, fayufsadu bidzalika sawmu. Dengan begitu maka puasanya akan rusak, ya. Wa yudayyu bidzalika ta'amuhu, dan ta'abnya, capek-capek itu juga akan sia-sia. Kagak ada niat, enggak ada hasilnya, maksudnya nahan lapar hausnya enggak dapat apa-apa. Sama seperti orang yang sholat, katanya rubba musallin laisa lahu min qiyami wa ruku'i wa sujudi. Berapa banyak orang yang sholat, dia ruku'nya, sujudnya enggak dapat apa-apa, cuma capek itu. Karena pas sholat hatinya kagak hudur, enggak hadir. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Berapa banyak dari orang yang puasa kagak dapat apa-apa dari puasanya, melainkan hanya dapat lapar dan haus. Wa tarkul ma'asi wajibun 'ala dawami 'ala shaimi wa 'ala al-muftir. Meninggalkan perbuatan maksiat itu hukumnya wajib. Ala dawam, senantiasa, ya. Puasa juga kan setiap hari, setiap saat, selama-lamanya. Ala dawam, ya, senantiasa ala shaim, atas orang yang puasa. Wa ala muftir, dan juga atas orang yang sedang muftir, enggak puasa, berbuka. Jadi bukan hanya di Ramadan, di luar, jadi semuanya tarkil ma'asi. Ghairu anna shaima aula bil tahaffuz. Ya, sementara orang yang berpuasa itu dia lebih utama untuk menjaga lagi. Wa huwa alaihi aujaba wa akan arham, dan wajib atasnya lebih wajib lagi, lebih dikuatkan lagi. Paham ya? Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, as-saumu junnatun. Puasa itu bagaikan perisai, tameng. Tahu nggak? Tameng, perisai. Kalau perang pakai dipukul, tangkis, perisai namanya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila hari puasa seseorang di antara kalian, fala yarfus wala yafsuq wala yajhal. Jangan lakukan hal-hal yang bersifat ropas, pasi, ya. Apa ropas? Kata-kata yang kotor-kotor, pasi perbuatan yang jelek-jelek, ya, wala yajhal, dan perbuatan yang jelek, bodoh-bodoh, tanpa ilmu, mengikuti hawa nafsu aja. Ingat ya, kemarin kita baca, tawaqqa nafsaka, jaga dirimu, an ghawailiha, dari kejahatan-kejahatan nafsu. Fa inna nafsa akhbathu min sab'ina syaitan. Sesungguhnya nafsu itu lebih jelek, lebih jahat daripada 70 syaitan. Fa in imru'un syatamahu, jika ada orang yang mencacinya, au qatilu, atau menyerangnya. Ada kan ya? Ada orang tokoh maki-maki kita, marah-marah sama kita, gosip sama kita, ngomong kita agak baik, udah jangan dengerin, ya, jangan ladenin.
Falyaqul, katakan inni shaim. Saya puasa. Wa min adabis shaim, dan di antara adab-adab orang yang berpuasa, pertama, alla yakthurun nawma bin nahar. Nah, ini Bapak-bapak ya. Jangan banyak tidur di siang hari. Ya. Wala yakthurul aklu bil lail, dan jangan juga makan banyak-banyak di malam hari. Ya, waliyaqtasida fi dzalika ya hatta yajida masdar ju'i wal 'atashi. Agar tujuannya dalam puasa itu dirasakan tuh, dia benar-benar merasakan lapar, haus. Ini kita kayaknya kalau buka kayak orang ngancem, agak makan 7 hari. Ngebales. Ya, kalau kita begitu apa? Fatatahadzaru nafsu, maka jiwanya akan terdidik gitu. Wa tad'afu syahwatuhu, dan syahwatnya akan lemah. Wa yastaniru qalbuhu, hikmahnya hatinya akan bersinar. Fadzalika sirrus shaumi wa maqsudi, itu adalah rahasianya puasa dan tujuannya puasa. Mendidik nafsu, mengecilkan, melemahkan syahwat, dan membuat hati kita bersinar. Wa yastaniru qalbuhu. Ya salah. Istanar bersinar. Wal liyujani basaimu ar-rifaiyah, dan agar juga orang yang puasa itu menjauhkan hal-hal yang bersifat senang-senang, ya, mewah-mewah. Wal iktsar min tanawuli syahawat wal ladzat kama dzakarna, dan menjauhkan juga banyak mengkonsumsi hal-hal yang bersifat syahwat, ya, wal ladzat kama dzakarna, sebagaimana kita telah sebutkan. Wa qallu dzalika an takuna ibadatu min at-tarfuh wahidatan fi Ramadan wa ghairihi. Ya, paling kecilnya kata kita meminimalisir dah ibadah dari bentuk tarafuhnya satu aja di bulan Ramadan. Wa hadza aqallu ma yanbaghi, inilah yang paling kecil yang sepatutnya seharusnya. Wa illa, kalau tidak, lirriyadati wa mujanabati syahwati nafsi atharun kabirun fi tanwir qalbi. Ya, maka riyadhah, apa riyadhah itu? Latihan, melatih. Pengen ngomong aja tahan. Jadi puasa ini kan imsak, ada menahan. Kalau tinjauan tasawuf itu ada as-saumu, katanya wasbun min awsaf ar-rububiyyah. Puasa adalah sifat-sifat rububiyah ya Allah. Ya, dan menahan dari yang kagak-kagak, yang jelek-jelek semua, nahan mata, nahan mulut, terus begitu, nahan keinginan-keinginan. Ya. Sementara nafsu itu pengen usaha, pengen terus. tahan ya. Maka definisi mudahnya puasa al-imsaku 'anil mufattir jami'an nahar. Gitu ya. Itu kalau kita terus riyadhah, kemudian mujanabah, menjauhkan keinginan nafsu, itu punya asarul kabirun, pengaruh yang besar fi tanwiril qalbi, dalam menyinari hati. Jadi bapak-bapak ini jangan biarkan hati kita ini terus gelap, jangan. Udah kita berada di jalan yang salah, jangan enjoy terus, harus sadar buru-buru, istighfar, tobat, terus berubah. Ya, agar hatinya enggak tambah hitam, jangan. Gelap. Dia bersinar. Ya. Nah, alaika bil azkar. Salah satunya kita harus punya zikir-zikiran. Ya, dengan zikiran nanti apa? Wa 'alallahi inzalul anwar. Dan kewajiban Allah menurunkan cahaya-cahaya. Innan nura idza dakhala al-qalba. Dan kapan begitu? Cahaya kalau sudah masuk ke hati kita, ini pasarwan sarah. Hati kita enak, lapang, tenang. Ada masalah apa, tenang. Ada orang masalah sedikit udah gua bunuh. Mutilasi, itu udah gelap tuh. Jauh daripada cahaya Allah, itu zulma itu semuanya. Masya Allah ya.
Wa tutlabu katanya bil khususi fi Ramadan, dan itu dituntut riyadhah khususnya di bulan Ramadan. Wa ammal ladzina yajaluna lahum fi Ramadan 'adatin min at-tarfahat wasyahawat allati la yatadunaha fi ghairi Ramadan fa ghururun gharrahum bihi asyaitanu. Ya. Dan adapun orang-orang yang menjadikan mereka di bulan Ramadan ada kebiasaan-kebiasaan yang ya main-main lah terlepas, main nyantai-nyantainya, ya. Allati la yata'adunahu fi, yang sebetulnya itu tidak harus dilakukan di bulan Ramadan, di selain apa? Yang artinya di selain bulan Ramadan dia enggak melakukan itu. Di Ramadan malah dia pengen leha-leha, TV yang banyak, dari mulai waktu imsak sampai mau buka depan TV aja. Itu tarapuh juga. Ya. Ada baca Quran dia. Kayak tasbih, kayak berzikir gitu ya. Maka itu katanya fagururun, itu magrur, dia tertipu dirinya. Gharrahum bihi asyaitan, ditipu dia oleh syaitan. Hasadan minhu, syaitan iri sama dia, ya. Lahum, kepadanya, hatta la yajidu, sehingga mereka tidak mendapatkan barakati saumi. Bapak-bapak ya, kita nih kalau puasa kita, mohon maaf bagi anak-anak kita yang muda-muda, pegang HP tuh, main game aja, itu tarapuh tuh. Itu nggak dapat keberkahan puasa ya. Harus pegang Quran di bulan Quran, syahrul unzila fihil Quran itu. Harus dirubah kebiasaan-kebiasaan yang di luar bulan Ramadan itu. Ini khusus ya. Kapan lagi kita berdoa minta ketemu dengan bulan Ramadan, diisi sebaik-baiknya. Kalau boleh jangan tidur sama seperti ini kita ke Mekah. Kalau udah di Mekah depan udah jangan banyak tidur. Waman arada at-taqarruba wa zulfa ila Allah, barang siapa yang pengen dekat sama Allah udah jauhin kasurnya begitu. Apa ini bulan Ramadan kan semua amal dilipat gandakan, kapan lagi? Mau tidur mulu Ramadan. Dulu Nabi bersama sahabat Ramadan perang terus. Artinya kagak ada halangan itu orang puasa itu jadi lemah letoy, kagak. Harus beraktivitas. Tetap ya dengan tugasnya masing-masing tetap berjalan dan jaga kebersihan puasanya. Gitu ya. Jadi apa? Kalau kita begitu tuh, itu setan senang banget kalau terus ditipu sama setan tuh. Kenapa? Karena setan iri sama kita. Ya, kalau kita begitu kita kagak dapat keberkahan puasa. Kata, wala tazhar alaihim atharuhu min al-anwar wal mukasyafat. Dan kagak kelihatan juga tuh atas orang-orang yang puasa yang modelnya kayak tadi itu. Ya, ikutin tarafuhan, terus senang-senang di bulan Ramadan, katanya gak kelihatan ada asal-asal cahaya mukasyafat dalam dirinya. Wal khusyu' lillahi ta'ala, khusyu' kepada Allah. Wal inkisar baina yadayhi, inkisar apa? Ya hatinya parau tuh, remuk dah. Pecah dia. Ya Allah, ada rasa takut ke Allah itu, mengharap ridhonya, ya. Nah ini kagak ada tuh dalam diri begini nih. Gak ada cahaya, gak khusyuk sholat. Wa taladzuz bi munajat, kagak ada juga rasa nikmat lezat kalau lagi munajat. Harusnya kita pas baca Quran tambah enak, lezat, dekat. Pegang tasbih Ramadan tambah enak gitu. Gitu ya. Tarawih 5 waktu lagi, gitu tambah lezat. Ada munajat namanya. Wa tilawati kitabihi wa dzikrihi, dan membaca Al-Qur'an dan zikir. Wa kanat adatus salaf rahmatullah alaihim, dan kebiasaan ulama-ulama salafus saleh semoga Allah sayang kepada mereka, at-taqlilu minal adati wasyahawat. Mereka memperkecil, meminimalisir dari hal-hal yang bersifat adat. Ya, kebiasaan-kebiasaan. Misalnya contoh, bapak-bapak biasanya habis asar mandi bisa kosong, bawa motor muter-muter doang. Ramadan jangan tinggalin tuh.
Pengen tasbih aja dan jalan maghrib dulu, banyak Quran ya. Wasyahawat, pengennya syahwat kayak ini, banyak pengen nafsunya. Bukan. Wal istiktsar min al-amal shalihat, sebaliknya kebiasaan salafus salih dia memperbanyak amal-amal saleh fi Ramadan bil khususnya di bulan Ramadan. Wa in kana dzalika ma'rufan min sirrihim fi jamil awqat, dan hal itu sangat terkenal tuh. Artinya ahwal salafus salih begitu, memperkecil kepada adat dan syahwat dan memperbanyak amal-amal saleh ya. Di sirrihim dalam perjalanan hidup dan autobiografi mereka di seluruh waktu-waktunya. Artinya setiap detik waktunya bersama Allah, artinya nggak pernah lalai. Kita kan lalai, goblok dosa. Ya, gitu terus itu. Pemin adabi, dan di antara adab-adab puasa, alla yukthira at-tashaghul bi umuri dunya fi syahri Ramadan. Ya. Jangan memperbanyak tasyaghul, sibuk dengan urusan-urusan dunia di bulan Ramadan. Tetapi yatafarraq anha, kita habiskan waktu kita di bulan Ramadan ini di ibadatillah wa dzikri, untuk ibadah kepada Allah dan untuk ingat kepada Allah, ma'amkanahu, yang memungkinkan. Artinya dari 12 bulan ini lebih kuat lah ibadahnya ya. Kan yang lain kita udah lalai terus di Januari, Februari, Maret, Ramadan khususnya. Wala yadkhulu fi syai'in min ashghalid dunya illa in kana daruriyan fi haqqihi, dan tidaklah masuk pada sesuatu, artinya melakukan kesibukan dunia kecuali hal yang bersifat daruri, emang penting banget, misalnya emang dilakukan ya nggak apa-apa, ada haknya. Au fi haqqin man yulzimu al-qiyamu bihi, atau pada hak yang harus Anda lakukan, menolong keluarga ya, bantu itu minta niyah dari keluarga, wanawiyah dan sepertinya kerabat. Wadzalika li'anna syahra ramadhana fi syuhuri bimanzilati yaumil jum'ati fil ayyam. Hal itu karena bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya ya, kedudukannya dia seperti hari Jumat fil ayyam, dalam hari-hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada namanya Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Demikian juga dengan bulan-bulan Islam, ini Ramadan sebagai sayyidnya syuhur. Fa yanbaghi lil mu'mini ay yaj'ala yawma jum'atihi wa syahrihi hadza li akhiratihi khususan. Maka sebaiknya, sepatutnya bagi orang mukmin menjadikan hari Jumatnya dan bulan puasanya ini khusus untuk akhirat. Wa minas sunnah, dan di antara yang berbentuk sunnah. Nah, ini sunnahnya sekarang. Puasa ini apa? Ta'jilul futur, menyegerakan berbuka. Di anak-anak kita nih suka ya salah ya. Pada waktu buka karena masih suka game terus, asli ya. Wa yakun ala tamr. Nah, bapak-bapak sediakanlah di rumah banyak korma untuk berbuka. Katanya sunnahnya berbuka dengan korma. Bagaimana kalau kagak punya korma? Fa in lam yajidhu fa'alal ma. Kalau enggak ada korma, bukalah dengan air putih, gitu ya. Wa kana alaihi salatu wassalam yuftiru qabla ay yusallil maghrib wa yaqulu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka katanya sebelum salat maghrib, dan beliau berkata, la tazalu ummati bi khairin ma ujjilul futura wa akharu as-sahura. Artinya umatku akan senantiasa dalam kondisi kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Semalam Bapak jam berapa sahur? Jam 4 ya. 4. Makanya udah mepet banget. Setengah 4 lah ya, biar tenang dikit. Apalagi habis makan ada yang pengen ngerokok dulu ya. Kalau udah jumpa mepet banget itu. Itu udah waktu imsak. Fatakhirus sahuri minas sunnati adhan, ya, mengakhirkan sahur ya
juga termasuk sunnah. Anak kita apalagi kita di akhir kan biar Nabi lebih kuat tahannya. Wa yanbaghi lis-shaimi ay yuqallila min al-akli wa la yastakthir minhu. Dan sepatutnya bagi orang yang berpuasa menyedikitkan makan dan jangan banyak-banyak. Wa dzalika hatta yazhara 'alaihi athar sawm. Itu agar pengaruh puasanya itu tampak. Wa yahzar bisrihi, dan mendapatkan dengan sir rahasianya puasa. Wa maqsuduhu alladhi huwa ta'dibun nafs, dan maksudnya puasa adalah mendidik nafsu. Wa tadriku syahwatiha, dan melemahkan, mengekanglah syahwat. Fa inna lil ju'i wal khuluwi al-mi'dati atharan aziman fi tanwiril qalbi. Sesungguhnya yang di dalam rasa lapar itu dan mengosongkan mi'dah ini, perut, ya, ada pengaruh yang sangat besar fi tanwiril qalbi, untuk menyinarkan hati. Jadi bapak-bapak barangkali suka pikirannya pendek, redup, ya, banyak-banyak puasa. Kemudian wanasatil jawarihi fil ibadah, dan membuat semangat anggota tubuh kita untuk beribadah. Maka doa juga, Allahumma waffiq jawarihana li ta'at. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah kepada anggota tubuh kita untuk gampang ibadah. Lalu wasyubu aslul qaswati wal ghaflah. Sementara kenyang, subuh itu kenyang, ini sumber membuat hati jadi keras. Wal ghaflah, dan lalai. Wal kasali an dan malas beribadah. Coba dah, bapak pas giliran berbuka lupa semua. Pas mau sholat tarawih ya, begitu. Semalam saya tugas di itu di Kalimalang, wah ini jauh juga nih, bukan. Kalau makan bahaya, kalau saya bukan kamar main, buru-buru berangkat. Kalau makan dulu jadi imam berapa ya? Baik. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, ma malabnu adama wi'an syarran min batnihi. Tidaklah anak manusia memenuhi tempat, ya, artinya arti perutnya, min batnihi, arti perutnya syarran, apa artinya, tidaklah anak Adam yang memenuhi perutnya itu, maksudnya jadi jelek gitu ya. Ya, artinya manusia yang makan kekenyangan itu, maka akan membawa keburukan. Hasiba ibnu Adam luqaimatun yakumna sulbah. Cukuplah anak Adam itu dia makan beberapa suapan yang untuk menguatkan tulang rusuknya. Fa in kana la muhalatan fasulusun. Lo kagak mungkin, misalnya nih siapa nih? Yang memang makannya harus banyak karena bodinya besar. Ya gak bisa tuh kali teman beberapa suap. Fasulusun, sepertiganya gitu maksudnya. Dia terami sepertiga buat makanan. Fasulusun dia syarabi, sepertiga lagi buat kopi, buat teh, buat apa lagi, jus, kolak gitu ya. Fasulusun nafsihi, dan sepertiga buat nafasnya. Wa qala ba'dhum, dan sebagian mereka berkata, idza syabi'tal batna, katanya, ja'at jami'ul jawarihi. Apabila engkau mengenyangkan perut, katanya, maka ja'at, akan laparlah jami'ul jawarihi, seluruh anggota tubuhnya. Ya, bagus kan? Bagus. Jadi maksudnya kalau lapar nggak pengen apa-apa udah. Ya. Wa idza ja'at al-batna, wa idza ja'at gimana? Idza sampai al-batna ja'at jami'u, kan? Kemudian wa idza ja'at butunu
syabihat jami'al jawari. Sebaliknya, apabila engkau mengosongkan, melaparkan perut, maka seluruh anggota tubuhnya jadi syabihat, kenyang. Benar ya? Tenang nggak mau maksiat. Iya, kalau kenyang dia kagak maksiat. Kalau lapar pengen maksiat. Qultu wajhul jawarihi ibaratun an talabiha wa hirsiha ala syahwatiha. Ya, laparnya anggota tubuh ini sebuah ungkapan an talabiha, dari mencarinya, dan wa hirsiha, ingin sekali ya pada anggota tubuhnya, ala syahwatiha, atas syahwatnya. Fayastahi lisanul kalam. Nah, kalau itu maka di sana pengen ngomong aja. Ya. Jadi katanya apa? Wajhul jawarihi ibaratun talabiyah. Laparnya anggota tubuh diungkapkan dia pengen mencari, pengen tamak terus saja. Ini pengen ngikutin, memenuhi syahwatnya. Maka di sana pengen ngomong aja. Matanya pengen ngelihat aja. Kupingnya pengen ngedenger aja. Padahal bukan urusannya. Wa kadzalika sa'irul jawarih, demikian juga seluruh anggota tubuhnya. Wa yakunu inbi'athuha li talabil fudul. Maka apa? Inbi'atsnya, akibatnya tuh motivasinya akan mencari fudul min syahwatiha, hal-hal yang berlebihan dari keinginan-keinginannya, indah intilahil batni, ketika perutnya kenyang. Wa inda khulumihi, sebaliknya, dan ketika perutnya kosong, yakunu sukunuha, maka akan tenang, wa huduha, dan tenang. Al mu'abbar bihi, ini gambarannya, an syab'il jawarihi, tentang kenyangnya anggota tubuh. Wa dzalika masyahid, dan itu bisa Anda lihat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dah ya. Ini sekali baca lagi habis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم اكرمنا بالصحة والعافية لنتعلم علوم الدين ثم ننشرها، واكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم، ورزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان حتى آخر رمضان، ورزقنا التوفيق في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Jadi tinggal terawih itu sebelum nanti di kebun. Alhamdulillah.